Apa sih perbedaan dan persamaan teori ekonomi Keynesianisme dan teori sosialisme? Halo, perkenalkan, nama saya Aryani Widya. Saya mahasiswi dari kelas Rezim Ekonomi dan Keuangan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan dan persamaan teori Keynesianisme dan teori sosialisme. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari teori Keynesianisme. Teori ini memperkenalkan ekonomi campuran yang mana negara dan sektor swasta memegang peranan penting. Dalam mengatasi masalah krisis ekonomi, pemerintah ikut berkontribusi secara aktif dalam mengendalikan perekonomian nasional dengan membuat kebijakan-kebijakan untuk mempengaruhi perekonomian. Sedangkan kegiatan produksi dan kepemilikan faktor-faktor produksi masih dapat dipercayakan kepada sektor swasta. Sedangkan teori ekonomi sosialisme, teori ini memiliki sistem ekonomi yang pelaksanaannya diatur langsung oleh pemerintah. Dalam sistem ini, pemerintah bertanggung jawab atas kegiatan ekonomi secara penuh. Sistem ekonomi sosialis ini disebut juga dengan sistem ekonomi terpusat, karena memang diatur langsung oleh pemerintah pusat. Dan sistem ekonomi sosialis menerapkan asas kepemilikan bersama. Berikut persamaan dan perbedaan dari kedua teori ini adalah persamaannya teori ekonomi Keynesianisme dan sosialisme. Pemerintah mempunyai peranan dalam mengendalikan, membuat kebijakan, dan menjadi fasilitator ekonomi agar dapat menjalankan perekonomian nasional negaranya dengan baik. Sedangkan perbedaannya adalah Keynesianisme, pemerintah hanya memiliki peranan dalam melakukan kebijakan-kebijakan untuk mempengaruhi perekonomian, tetapi kegiatan produksi dan pemilikan faktor-faktor produksi masih dapat dipercayakan kepada swasta. Sedangkan sosialisme, sistem ekonomi dipegang dan diatur sepenuhnya oleh pemerintah, dan sistem ekonomi sosialis menerapkan asas kepemilikan bersama. Kesimpulannya adalah, dari kedua teori di atas mempunyai perbedaan dan persamaan yang menarik. Kedua teori tersebut juga memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dengan mempelajari teori ekonomi, kita dapat mengetahui dan membuka pandangan kita secara luas untuk memahami permasalahan ekonomi yang ada di negara kita dan juga perekonomian secara global. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.